وطاعته لكل أول من الأحوال مغتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة دائمين من دوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. Hadirin sekalian, para alim, para ulama, para tuan-tuan guru, para orang tua dan orang tua yang kami doakan, wabil khusus guru kita bersama yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Al-Habib Hamid bin Umar Al-Hamid. Mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan afiat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadir pula di tengah-tengah kita yaitu Ketua DMI Pengurus Ranting Halim, yaitu Kolonel Sus Haji Nurudin SHG MA. Bil khusus Ketua DKM kita yaitu Bapak Arwan Sutrisno, orang tua kita Bapak Haji Supriyadi, Ustaz Suganda. Alhamdulillah hadir dengan kita yaitu Habib Ali Zain Al-Habibin Al-Hasi. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan sehat afiat. Dan para orang tua, para hadirin sekalian, kaum ibu dan adik-adik kita yatim piatu yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada para hadirin sekalian. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang paling utama, marilah kita sama-sama berucap puja dan bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah ala kulli hal, bahwasanya pada pagi hari ini kita sama-sama diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kenikmatan sehat afiat, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan yang lainnya. Salawat serta salam adalah kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, umatnya, pun pula kepada kita semua para hadirin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan amal-amal soleh kita, dengan amal ibadah kita diberikan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, perkenankan kami alhamdulillah pada hari ini Masjid Al-Azhar diberikan kehormatan, yaitu acara safari subuh dalam rangka insyaallah pada bulan ini penutupan
tahun 2024 Desember. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat afiat. Mudah-mudahan acara ini diberikan kelancaran. Hadirin sekalian, sebelum kita melaksanakan acara sholat hari subuh, kami akan menyampaikan beberapa acara kami yang pada hari ini insyaallah akan kita laksanakan bersama, yaitu yang pertama pembukaan, kedua insyaallah akan disampaikan sambutan dari ketua DKM Masjid Al-Azhar, kemudian yang ketiga sambutan dari ketua DMI Ranting Halim, kemudian acara inti yaitu tausiah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Habib Hamid bin Umar Al-Hamid, kemudian doa, dan acara terakhir yaitu ramad tamah. Para hadirin sekalian, mari kita buka acara ini dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan ayat 7 doa ini apa-apa yang kita niatkan pada pagi hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan acara ini berjalan dengan lancar dan baik dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyat iftidahir wal batin wal nafsi wal ahli wal awlad wal mal wa dini wa dunya wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nuhdi jami' arwahi awliyaillah wa syuhadaillah wal mujahidin fi sabilillah أينما كانوا وخلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغربها والسمع إلى الروح خصوصا من عمل صالحا في هذا المسجد الأحزاب كلهم بأن الله يتخصصهم برحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل النية الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالقبول الحاجات ونية. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Alhamdulillah, acara kita telah buka sama-sama. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah tersebut apa-apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, acara berikutnya itu sambutan yang insyaallah akan disampaikan oleh Ketua Dewan Masjid. Maksud kami sambutan oleh DKM Masjid Al-Azhar yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Arwan Sutrisno. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dinina waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan karunia dan nikmatnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang dimuliakan ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Kolonel Sus Haji Nuruddin SAG MA selaku
Ketua DRI Ranting Halim Perdana Kusuma beserta jajarannya, kepada para tamu undangan, tokoh masyarakat, para takmir masjid di lingkungan wilayah Halim Perdana Kusuma, dan yang kami hormati dan banggakan para sesepuh, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta adik-adik sekalian jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama yaitu Habib Hamid Al-Hamid bin Umar. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah murahkan rezekinya. Adapun berkumpulnya kita di pagi hari ini di tempat yang dimuliakan ini guna mengikuti acara sholat subuh berjamaah dan safari subuh yang telah diagendakan oleh DRI Ranting Halim Perdana Kusuma kepada masjid-masjid yang ada di wilayah lingkungan Halim Perdana Kusuma. Tujuannya ialah agar senantiasa terciptanya silaturahmi dan ukhuwah Islamnya di antara jamaah dan masjid dan takmir masjid di lingkungan wilayah Halim Perdana Kusuma. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, masjid yang kita banggakan ini yaitu Masjid Jami Al-Ajab berketepatan acara tersebut. Tentunya banyak kekurangan yang ada pada kami, di antaranya penyambutan tamu, penyajian hidangan yang kami siapkan. Untuk itu kami selaku pengurus Masjid Jami Al-Ajab mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekiranya sekian sambutan yang dapat kami berikan atas segala kekurangan dan kekhilafannya, baik ucapan maupun kata-kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Arwan Sutrisno yang telah menyampaikan sambutannya. Acara berikutnya hadirin sekalian yaitu sambutan dari Ketua DRI Ranting Halim yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kolonel Sus Haji Nurdin SHG. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu azim. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Habib Hamid bin Umar Al-Hamid yang pada pagi hari ini akan menyampaikan tausiahnya dan nasihatnya untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Ajab beserta staf, yang kami hormati para alim ulama, para sesepuh, para asatidz,
para hujat, para tokoh masyarakat yang kami hormati, para ketua masjid sewilayah Halim Perdana Kusuma, yang kami hormati pimpinan Yayasan Nurul Hikmah Halim beserta adik-adik anak yatim dari Yayasan Nurul Hikmah Halim yang kami banggakan. Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, sebelumnya mohon izin mungkin kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Tidak lupa kami juga para pengurus YMI Ranting Halim yang pada pagi hari ini juga hadirin hadirat, insya Allah semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini sama-sama kita hadir di tempat yang mulia ini, Masjid Jami Al-Azhar, dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Insya Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada pagi hari ini insya Allah akan mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah kita semua jadikan golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Ranting Halim staf menyampaikan ucapan beribu-ribu terima kasih kepada Ketua DKM Masjid Jami Al-Azhar beserta staf serta jamaah yang telah berkenan menerima rombongan kami dari Dewan Masjid Indonesia Ranting Halim dalam kegiatan safari subuh pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala dukungannya, terima kasih atas segala sambutannya yang sangat luar biasa. Sudah pasti sambutannya sangat hangat karena yang ada di depan kita itu namanya hangat ini. Insya Allah langsung insya Allah luar biasa, dan insya Allah sebagai tadi disampaikan dari Ketua DKM, ini adalah dalam rangka kita bersilaturahmi untuk menjalin silaturahmi para jamaah, para pengurus DKM se-wilayah Halim, sehingga insya Allah mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini adalah pertemuan yang senantiasa akan mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kami mengaturkan ucapan terima kasih. Semoga segala yang telah disiapkan, segala upaya yang telah dan dukungan yang telah disiapkan, insya Allah akan dibalas dengan pahala serta rizki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya kami juga menyampaikan permohonan maaf bila mana kehadiran kami rombongan dari DMI Ranting Halim mungkin ada yang hal-hal yang kurang berkenan di pengurus, jadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Selanjutnya mohon izin Ketua DKM dan para jamaah, kami juga nitip sebenarnya DMI dengan Masjid Al-Azhar itu satu keluarga, satu rumah kantornya itu di sebelah sampingnya. Jadi kami terima kasih yang jaga 24 jam itu adalah pengurus DKM Masjid Al-Azhar begitu. Alhamdulillah, jadi kantor kami, kantor DMI Ranting Halim ini selalu aman. Saya ingat dulu itu waktu bertugas di Papua itu, rumah saya itu walaupun angkat saya waktu itu legal itu, tapi rumah saya
dijaga 24 jam. Kenapa? Padahal kan biasanya dijaga 24 jam itu biasanya para komandan-komandan. Saya waktu itu masih junior, tapi rumah saya dijaga 24 jam. Ternyata karena di depan rumah saya itu adalah kodim, ya, karena kodim jadi ada yang jaga setiap hari, rumah saya dijaga juga. Ya. Termasuk ini kantor DM itu alhamdulillah 24 jam dijaga oleh jamaah Masjid Jami Al-Azhar. Jadi kami haturkan terima kasih, dan kami mungkin kalau singgah sini sesuai dengan waktu yang kami sebutkan. Kadang mungkin dari kantor, kadang mungkin sebelum kantor, kadang jadi mungkin kami sewaktu-waktu sering menengok ke kantor kami. Dan terima kasih, kami mungkin sering kadang-kadang merepoti ini, ada pinjam tangga dan sebagainya, atau ada ketengan botol, jadi kami haturkan terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mohon izinkan kami dari pengurus dari Masjid Indonesia Latin Halim senantiasa mengajak kepada para jemaah, kepada para pengurus DKM sewilayah Halim khususnya, kami mengajak mari kita untuk senantiasa memakmurkan masjid kita di tempat kita masing-masing. Subhanallah, pada pagi hari ini Masjid Jami Al-Azhar sungguh-sungguh sangat makmur kegiatannya, nanti ada pengajiannya, ada doanya, ada tausiahnya, dan makmur dengan segala yang dipersiapkan. Semoga ini adalah merupakan tujuan dari Masjid Dewan Masjid Indonesia yang telah disampaikan oleh beliau Ketua atau Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Bapak Haji Yusuf Kalla, para ketua DKM, para pengurus itu agar bisa memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang memakmurkan masjid, dan jaminannya adalah insya Allah mendapatkan petunjuk dari Allah untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tergolong kita orang-orang yang selamat, sukses, mulia di dunia wal akhirah. Untuk selanjutnya mohon izin kegiatan yang akan datang, jadi kami akan 2 minggu sekali mohon izin hadir. Jadi safari subuh kami keliling 2 pekan 2 minggu sekali. Insya Allah nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan mari sama-sama kita simak apa yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Hamid bin Umar Al-Hamid, yang insya Allah akan menjadi bekal untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada orang tua kita Bapak Haji Nurdin. Semoga beliau disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan harapan kita ini berkeliling ke setiap masjid dengan istiqomah dan bisa memanggil guru-guru yang bisa menyampaikan nasihat-nasihat agama secara rutin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita pasang niat dengan bersama, kita simak bersama-sama, dan kita serap bersama-sama, dan nanti insya Allah bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang insya Allah kita akan dengarkan tausiah agama atau nasihat-nasihat agama yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu adalah Habib Hamid bin Umar Al-Hamid. Kepada beliau dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
الحمد لله الذي أمد بالقوة الباطنة والظاهرة قلوب الثابتين على سلك الوفاء بما يوجب سعادة الدنيا والآخرة فضلا ومنا وجودا اقتضاه سابق الأمور لكل عبد مسعود فما من والد إفضال برز من حضرة الكبير المتعال إلا وانتشر منه في البرية خلع سنية اقتضتها الحضرة الأحدية بشؤونها سر أطلق القيود وحقيقته أظهرت معنى العبادة للمعبود سيما أهلها في وجوه أربابها ظاهرة من أثر السجود أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم ومن خالفه واتبع هواه وآثر دنياه على أخراه صار مهانا بالخزي في عذاب الجحيم وكان مذموما مدحورا مع أتباع الشيطان الرجيم أما بعد yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita muliakan segenap orang tua-tua kita, sesepuh-sesepuh kita, guru-guru kita, para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua forum silaturahmi subuh gabungan DMI Ranting Halim, orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Wal-Muhtaram Bapak Kolonel Sus Haji Nuruddin SHT MA. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat afiat, diberikan oleh Allah taufik hidayah inayahnya, istri keluarga dan sanak familinya dan segenap daripada jamaahnya, wabil khusus DMI Ranting Halim yang dibimbingnya, semuanya yang hadir diberikan oleh Allah taufik hidayah inayah serta keridhaannya di dunia wal akhirah. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, maka kita muliakan Ketua KM Masjid Jami' Al-Ahzab Al-Mukarram Wal-Muhtaram Bapak Arwan Sukrisna, dan juga orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Wal-Muhtaram Ustaz Haji Yusuf Supriyadi Mata'alallah Bidul Hayatih, hadir bersama kita Mukarram Ustaz Subanta, Ustaz Mufid, Habib Ali Zainal Abidin Al-Habsyi, dan jamaah yang lainnya. Mohon maaf dari para asatidz, dari para jamaah masjid-masjid, dari Ranting Halim semuanya tanpa terkecuali kami ucapkan salam taklim hormat. Semoga niat kita, ketulusan hadir kita semuanya dalam rangka silaturahmi, dalam rangka salat subuh berjamaah, dalam rangka menimba ilmu, dan hadir untuk mensyiarkan panji-panji agama Allah dan mensyiarkan masjid-masjid. Kita semua termasuk orang-orang yang memiliki hati yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sedikit pada pagi yang penuh barokah ini hadirin, Al-Fakir sangat gembira sekali, senang sekali dengan kehadiran daripada DMI Ranting Halim ini, dengan keringanan langkahnya, keluangan waktunya, ketulusan niatnya bersama-sama untuk kita hadir sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini jadi kenangan kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kata ulama unasolihun hadirin, diceritakan haluka fil qabri, keadaan kalian nanti di alam kubur ya, itu kami di hali qalbika fi sadri, itu sama seperti hal hati kita sekarang yang ada di dada kita. Ulama cerita nanti hal ikhwal kita di alam kubur itu sama seperti hal ikhwal hati kita sekarang yang ada di dada kita. Kata
Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib yang sering kita baca ratibnya itu Haddad. Dia cerita seperti ini. Fa in kana qalbuka ya'nasu fi ta'atillahi huna fa saya'nasu fil qabri. Kalau seandainya hati kalian sekarang ini di dunia merasa tenteram, merasa senang, merasa gembira ya, di dunia dalam ketaatan sama Allah. Kayak sekarang ini kita senang apa nggak kumpul gitu? Senang ya. Nanti di kuburan bakal senang semuanya. Amin. Makanya ini, masya Allah nih bapak orang kita mudah-mudahan panjang umur ya. Mengadakan hal seperti ini anugerah yang besar yang Allah berikan kepada buat kita semua yang hadir. Amin ya Rabbal. Jadi ada kenangan hadirin amalan akhirat itu dikarenakan amal dunia. Begitu juga kebalikannya. Wa in kana qalbuka yastauhishu huna fi ta'atillah. Kalau seandainya hati Anda sekarang di dunia ini enggak senang kayak gini-gini, taat sama Allah, ngaji, kumpul bareng, silaturahmi enggak senang, nanti fasayastauhishu bil qabri. Nanti akan berakibat kita enggak tentrem di kuburan. Kita enggak enak di kuburan. Kita enggak merasa nyaman di kuburan. Nauzubillah. Makanya mudah-mudahan ketemu lagi nanti di akhirat. Ini kenangan-kenangan kayak begini hadirin, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita nggak putus. Kalau bisa ngajak teman lagi itu tambah pahalanya tambah banyak makin sama. Amin ya Rabbal. Sampai pepatah ulama pernah berkata hadirin, ini alam dunia ini adalah alam yang nyata yang sekarang kita ini alami. Alam kelihatan kan sekarang, kita kelihatan nyata. Dan akhirat nanti yang kita sekarang ini cuma alam cerita. Ya kan? Nanti di kuburan gini itu cerita. Dan nanti setelah kita wafat, setelah kita tiada, dijadikan kebalikan sama Allah. Alam-alam akhirat itu akan menjadi alam-alam yang nyata. Ya akan benar di kuburan gini diceritain kita sekarang gini. Cerita nanti ada. Insyaallah. Kumpul lagi gini, amin ya. Bisa ngopi-ngopi kayak gini enak kan? Ini aja di dunia kita kumpul gitu dikasih kopi jahe, udah enak. Gimana di kuburan ya? Itu lebih enak lagi karena di sana itu taman surga. Ini aja masih di masjid, ya kan? Belum istirahat ya sudah surga duniawi lah, belum surga yang sebenarnya. Raudhah min riyadil jannah. Nabi katakan ini taman-taman ini belajar kita membuat betah diri kita di taman surga yang nanti bakal sebenarnya taman surga. Jadi latihan dulu dibikin taman-taman surga ini ya. Kalau kita sudah betah-betah di sini, nanti di akhirat taman surganya tambah senang. Ya, betah banget. Ya. Tapi kalau di dunia kayak gini, walaupun ditawar di surga nggak mau, nggak bisa. Dianya sendiri nggak mau, nggak bisa udah. Karena udah nggak betah, bukan berarti Allah nggak mau. Allah mau. Nabi Muhammad mau masuk syafaat, dia sendiri nggak mau. Karena nggak betah. Alhamdulillah. Nah katanya ulama munasolihun ini dunia alam katanya ulama nyata tapi akhirat cerita. Dan nanti di akhirat kalau kita sudah tiada maka akhirat menjadi kebalikan. Itu alam yang nyata. Dunia yang sekarang kita lakukan kumpul jadi cerita kenangan kita nanti di akhirat. Alhamdulillah ya kita sekarang kumpul di dunia, ya kan? Kita sekarang kumpul di akhirat ini gara-gara dulu kumpul di Masjid Al-Azhar. Amin. Amin. Ini kurang kencang ya amin ya. Ini luar biasa sih karena ada di Al-Qur'an itu Allah berfirman wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalu. Nanti penghuni surga itu dihadapkan sama Allah sambil bertanya. Ya Allah Ustaz. Orang ini sus. Itu ketemu di sana. Alhamdulillah kita masuk surga. Iya. Itu nanya. Kalau mau nanya sama kamu, orang masuk surga ini macam-macam. Iya benar. Kamu masuk surganya gara-gara apa? Ya Allah Ustaz, anak ini hadir masuk surga ini gara-gara anak jadi ketua di MI Ranting Halim. Itu cerita kan? Dia cerita nanti. Gara-gara satu waktu di dunia itu kenangannya itu ingat sampai di akhirat. Lah kalau ini apa?
saya ketuanya, pasti saya. Terus jadi kenangan lagi. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Lalu Ustaz ada Ustaz ini semua ketemu. Kamu apa? Saya cuma hadirin, dimasukin juga mau. Gara-gara hadir, kalau nggak hadir ya kakak masuk kan. Kenangan itu ada nih. Begitu juga ibu-ibu, amin ya. Ibu belum dipuji dari tadi jadi masih nunduk terus. Ibu-ibu nanti masuk surga, amin. Kok bisa masuk surga? Anak ikut serta di dalam acara yang baik, maka Allah gabungkan kita bersama orang-orang yang baik. Dan dikatakan lagi, kata ulama itu kenangan ini hadirin bukan cuma buat kita, sampai anak-anak cucu kita nanti. Dan kita semua sampai kameramen masuk surga juga. Karena kameramen ini kan jasanya gede juga. Kalau nggak ada kameramen orang juga nggak tahu juga. Nggak cara apa itu. Subhanallah itu masuk. Yang bagi-bagi apa tadi? Senek-senek ini yang sepilih loh. Enggak, walaupun sudah ngantar-ngantar itu kan ada jasanya juga. Termasuk marbot apa ujukan walaupun ngumpet tapi ada juga nanti di sana aku ya. Tapi surganya di sana ngumpet juga nanti. Kita tadi ketemu juga di sana orang ada di sini. Nanti mana ujung ketemu di surga ada. Gara-gara ngumpet itu jadi ngumpet juga. Ada sebenarnya masing-masing itu ada jadi kenangannya ya. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalu. Akhir satu sama lain aja. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Ada lagi yang kamu kenapa? Anak dulu waktu hadir nangis takut sama Allah masuk ke surga, masya Allah. Kan? Ada lagi bilang apa? Kamu kok bisa datang? Kenapa? Ya Allah saat anak ini terakhir datangnya terlambat lagi. Lah, kok bisa kamu terlambat? Allah masukin surga juga. Yang datang kamu masih penting terlambat. Saya nggak kebagian apa-apa, orang nggak pernah pulang. Tinggal doa terakhir Ustaz bilang wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Yang lain yang nggak tahu belum udah dia dengar alhamdulillahirobbilalamin itu semua ngomong amin. Dia ngomong amin dimasukin surga juga. Akhirnya bilang apa? Ini luar biasa Allah itu. Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar innahu huwal barrul karim. Tuhan kita amat baik dan pemurah. Saya cuma ikut timbrung baca doa terakhir ngaminin dong dimasukin. Makanya amin jangan lagi dianggap sepele itu. Amin kalau amin tentang itu. Siapa tahu kita masuk surga semua bareng-bareng. Ini kenangan yang baik. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tak putus terus. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah ceritakan sendiri di dalam surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ya, ayat 22 sampai ayat 24-25. Di situ Allah berfirman, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar." Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhulunaha min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna bil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Ini kita cerita ayat ini aja deh. Mudah-mudahan ini insyaallah jadi kenangan baik dan amal yang kita bisa amalkan terus. Amin ya. Hadir gini ini kenangannya baik tadi kita ceritain di surga. Nah, dan itu semuanya bisa kita dapatin dengan syarat ini ayat ini. Syaratnya kita kumpul-kumpul di sini ini syaratnya semuanya kita sudah punya niat yang baik, ya kan? Ingin silaturahmi dan sebagainya. Terus Allah ceritakan amalan yang bisa menggabungkan kita nanti di akhirat, bukan cuma diri kita aja, tapi kakek nenek moyang kita ketemu nanti di akhirat, dan ketemu istri-istri kita, anak kita, keluarga kita nanti, ketemu lagi keturunan setelah kita nanti. Ila yaumiddin Allah ketemukan nanti, karena akhirat itu luas nanti. Kalau dunia diketemu semuanya nggak muat, ya kan? Kalau dunia dari akhirat sampai dari Nabi Adam ketemu semua di dunia, dia nggak bisa bergerak kita.
ya kan? Makanya di dunia ini ada yang dihidupkan, ada yang dimatikan sama Allah, ya, untuk sirkulasi. Kalau enggak, ada. Ini aja Jakarta sekian penduduknya udah gak ada ladang kosongnya, ya kan? Kota rakyat sudah penuh semuanya, ya kan? Ini gara-gara kebanyakan penduduk, makanya ini ada yang cabut, ganti anaknya. Kalau di akhir ketemu semuanya dari Nabi Adam sampai manusia terakhir di dunia ketemu lagi, ya kan? Dan itu nggak sempit, surga luas. Al-Bas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Disiapin sama Allah yang luasnya meliputi langit dan bumi. Nah, mudah-mudahan kita sampai di sana semuanya. Amin. Syaratnya ini di sini ada 4. Allah ceritakan dalam ayat surat Ar-Ra'd ayat 24 sampai ayat 22 sampai 25. Itu Allah cerita walladzina sabaru tigha'a wajhi rabbihim. Orang yang ingin mendapatkan keberuntungan yang besar itu nanti, ya, di surga, pertama di dunia mesti sabar. Sabar dalam hal-hal ketaatan kayak gini. Ya, ini ngaji gini-gini hadirin walaupun sebentar, tapi kalau orang yang hatinya nggak nyaman, nggak bakal sabar. Benar nggak? Walaupun sebentar, kalau orang yang hatinya nggak senang, nggak sabar. Rasanya kayak mau pulang terus. Ngantuk deh, orang tadi malam tidur lagi, jadi kan nggak begitu itu saja. Tapi kalau orang yang benar-benar hati tentrem, ngantuk-ngantuk hilang. Dijadikan apa? Nikmat sabar. Karena kenangannya di sana. Dunia memang tempatnya kita bersusah payah, bukan tempatnya kita ini bersenang-senang. Akhirat tempat kita merasakan kesenangan sebagai balasan susahnya kita di dunia. Makanya dulu ada Habib Muhammad bin Ahmad, lahir di Simpang Ulin Aceh, meninggal di Simpang Ulin Aceh lagi. Dan dia pengen wafat umur 80. Bayangin. Berkahnya dia istiqomah, Allah kasih wafat umur 80. Bayangin aja. Berkahnya orang soleh itu keinginannya diturutin. Subhanallah, itu Nabi Muhammad bin Ahmad Al-Atas itu punya majelis taklim namanya Darul Mustafa, karena dia di sana. Nah, itu beliau ini hadirin amalannya subhanallah. Kalau anak muda aja kalah. Dia sudah ya kan 70 tahun itu sholat duhanya nggak mau kalau cuma 2 rakaat. Sholat duha itu paling muktamad yang afdal 8 rakaat. Ada riwayat 12 rakaat. Tapi beliau setiap hari itu 12 rakaat. Sholat witirnya itu minimal 1 rakaat, paling afdalnya 11 rakaat. Dia kejar bukan 1 rakaat, 11 rakaat setiap hari. Ya anak muda masih ada nggak yang begini? Anak muda, saya cerita anak muda nggak usah orang tua ya kan? Ini orang tua tetap begitu. Belum, mohon maaf hadirin, itu yang namanya sholat qobliyah, ba'diyah, sesibuk apapun dia nggak bakal mau tinggal. Pernah jalan amal jamaahnya diundang ke Aceh, itu dari Jakarta kalau mau ke tempat Simpang Ulin turunnya naik pesawat itu turun di Medan lebih cepat. Kalau di Aceh jauh juga, turun di sana masih jalan-jalan lagi 12 jam. Dari Medan bisa lagi turun, sampailah 12 jam. Nah katanya ulama itu perjalanan 12 jam di Aceh, mampir-mampir di kuburan wali. Setiap dia mau mampir di kuburan wali nggak kurang ada 12 atau 13 kuburan wali di perjalanan mulai dari Medan sampai Kaca ada 12 kuburan atau 13 kuburan. Itu setiap satu kuburan dia baca yasin, baca tahlil, baca manaqib, ratib. Habis-habisan lagi yasin lagi, tahlil lagi, manaqib lagi, ratib lagi. Itu 12 kali ya. Sampai kalau itu, jangan yasin lagi deh. Nggak bisa, mesti yasin. Orang mati itu senang dibaca yasin. Waduh repot deh. Kalau kita mau ngomong lagi udah susah. Sampai yang malam lagi yang mudah-mudahan bilang, anak kalau jalan sama Habib sekali aja dia bisa kosak. Bayangin. Itu ditanya Habib nggak capek apa Habib? Saya kasih tahu sama kamu kan. Kalau mau cari senang, ya nyaman di dunia itu bukan tempatnya. Nanti kalau mau istirahat di kuburan semua. Nah benar-benar sekarang nanti dia wafat di Simpang Ulin itu yang ziarah baru 1 tahun mau wafatnya beliau itu kayak orang kuburannya wali-wali semua. Itu berkahnya susah-susah dahulu bersenang-senang. Ya, kayak gini ya kita ya sampai-sampai dikit
Insya Allah nanti senang yang banyak. Amin. Makanya di dunia tempatnya begini, ibadah, zikir, wirid, tasbih, kumpul. Nanti insya Allah senangnya sih. Jangan dianggap berat yang gitu, anggap ringan. Lah kalau beliau aja kayak gitu, belum lagi hadirin amalan beliau ini sholat seperti puasa. Itu kalau puasa yang namanya hari-hari besar, Muharram, ya kan? Hari-hari itu nggak pernah ditinggalin. Senin, Kamis, sama 3 hari setiap bulan. Di bulan-bulan Ayyamul Bid 13, 14, 15. Itu dia puasa setiap. Pas malam 16-nya sampai selesai buka puasanya malam itu, malamnya baca Asmaul Husna dari mulai Isya sampai jam 10. Itu setiap bulan sampai detik ini diamalin. Nah, ini kenangan-kenangan bagaimana nanti dia dapatin insya Allah. Dan semuanya itu hanya tergantung susah-susahnya kita dulu di dunia untuk beramal, maka dia ngerasain balasannya yang banyak nanti sempurna di akhirat. Dan itu perlu sabar ya. Kalau nggak sabar nggak bakal bisa. Kayak gini kalau nggak sabar sekali doang datang besok nggak datang lagi. Ya kan? Udah capek kalau mau datang beginian doang, aku bilang gitu. Yang kedua, katanya ulama, wa aqamus shalah. Di saat kita hadir di sini majelis taklim sahabat semuanya itu, jangan lupa punyakan sholat. Alhamdulillah ada sholat silaturahmi berjamaah subuh lagi. Dan yang paling afdol sholat itu memang subuh. Kenapa? Karena di subuh itu paling berat. Ya kan? Orang capek-capeknya, ngantuk-ngantuknya lagi. Ya kan? Suruh bangun, itu berjamaah lagi. Jalannya jauh-jauh ya. Semua yang capek-capek berat-berat itu nanti balasannya besar. Karena pepatah Arab itu bilang as-sawab ala badri ta'ab. Pahala itu tergantung kepayahan kita. Semakin berat semakin besar. Semakin jauh semakin banyak pahala. Tapi Nabi pernah bersabda dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masya'ina bid-dulamil layali bin nurid tam li yaumal qiyamah." Berikan kabar gembira buat orang-orang yang mau berjalan di tengah-tengah kegelapan malam ya, menuju masjid-masjid untuk sholat berjamaah dengan nanti cahaya yang terang benderang di alam kuburnya yang lebih terang dibanding terangnya siang bolong di terik matahari. Ini bukan main-main nanti. Gelapnya itu jadi terangnya kita. Amin. Ini amin mesti dibaca dulu ya. Makanya katanya ulama pahalanya besar banget. Sholat jangan dianggap remeh, karena sholat ini hanya ukuran yang kata ulama barometer buat mengukur manusia baik dulunya itu dari sholat. Kalau dulu kita dulu waktu ada orang mau nanya, boleh gak saya minta sholat? Ya, saya mau kerja sama orang ini. Boleh? Apa? Yang habis syarat untuk saya. Kata guru kita satu, kalau kau mau cari partner kerja yang baik, selamat dunia dan akhirat, beruntung, senang dunia akhirat, lihat dulu tuh teman kerjamu itu partner apa? Dari sholatnya dia. Kalau sholatnya sudah cakep, kau nggak usah khawatir. Walaupun modal kecil bakal jadi besar. Walaupun dia ini orang-orang miskin nanti bakal kaya. Walaupun dia orang susah bakal bahagia. Jadi benar nih. Ada miskin yang dagang cuma nasi bungkus dagang barang. Sekarang punya restoran 24 gede-gede jauh ini. Itu bukan main. Karena orang yang diajarin sholatnya masya Allah nggak mau ninggalin. Sesibuk apapun sholat tinggal. Bahkan sampai karyawan-karyawannya kalau seandainya ada berani ninggalin sholat dipecat. Luar biasa. Karena dari situ dia dapat sumber kebahagiaan, keberhasilan, keberuntungan. Dunia itu sumbernya sholat. Kalau sudah perhatian sama Allah, masya Allah nggak perhatiin dia, ya kan? Nabi Allah Ibrahim, bayangin siapa nggak kenal Khalilullah kekasih Allah. Itu hadirin pernah ditanya sama seseorang, ya Nabi Allah Ibrahim, bi ayyi syai'in ittakhadaka Allahu khalila. Dengan sesuatu apa Nabi Ibrahim kok jadi orang yang paling disayang sama Allah di zaman? Oh, gara-gara 3. Apa itu? Ikhtartu amrallah ala amri ghairi. Saya itu lebih mementingkan urusan Allah dibanding urusan selainnya. Jadi kalau ada panggilan Allah manggil saya lebih penting urusan apapun, saya tinggal semua. Makanya dia jadi kekasih Allah. Nah kita kayak gini kumpul dipanggil buat itu lagi sholat berjamaah, insya Allah nanti kita disayang Allah.
Dan katanya ulama, Nabi Ibrahim itu punya istri Sayyidatuna Hajar. Itu istri yang didambakan ingin punya anak sampai hadirin berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai dalam riwayat 100 tahun baru dikasih anak. 100 tahun dulu. Di sini kalau ada 100 tahun ada yang punya anak. Ya, zaman dulu sih umur segitu masih muda. Ya kan? Sekarang 100 tahun sudah udah jangan diharap lagi. Tapi Nabi Ibrahim tetap gak putus asa. Dia selalu bilang, ya Allah, innaka antal wahhab. Kau ini selalu memberi apa yang diminta oleh hamba. Ya kan? Gak mungkin kau ya Allah ingkari janjimu. Siapa yang mohon saya kasih. Walaupun saya ingin punya anak. Lebih habis minus solid kasih. Sabarnya dia. Dia gak pernah ninggalin sholat dan mohon Allah kasih anak sebaik-baik anak. Nabi Allah siapa? Ismail. Sebaik-baik nanti. Anaknya jadi nabi yang nurunin Nabi kita Muhammad. Ramai-ramai itu berkahnya sabar. Dikasih Allah basyarnahu bi ghulamin halim. Dan waktu lahirnya itu di Bukit Sahara, tandus gersang, enggak ada rumput, enggak ada air muncul. Udah gitu usia nenek-nenek lahir anak pertama. Kayak ini ya. Nenek-nenek lahirin anak pertama. Udah gitu ditandus gersang, enggak ada rumput, enggak ada minuman. Enggak ada bidan, enggak ada dokter apalagi udah enggak ada. Ya kan? Udah gitu aja mohon maaf, terima matahari menyengat. Pikirin sekarang, anak pertama sama anak ke-10 lainnya enggak makan anak. Kalau 10 kan udah sering lahirin jadi lancar. Ya kan? Tapi kalau pertama berat. Lahir pertama, lahir haus, enggak ada makan. Itu Nabi Ibrahim dipanggil sama Allah, Ibrahim tinggalin istri anakmu, saya ada urusan. Tinggalin. Tapi istri bilang, ya Ibrahim, Allahu amaraka bidzalik. Saya baru lahir, saya lemas, saya nggak kuat. Mengangkat diri saya ini nggak kuat. Mengambil air itu nggak bisa, mau itu nggak bisa. Itu kenapa? Saya dipanggil Allah. Oh Allah, jauh kamu kayak gitu. Iya. Katanya Sayyidatuna Hajar bilang apa? Idan la yughayyuna. Kalau Allah yang manggil, nggak bakal kita dijajah. Tinggalin nggak apa-apa. Sabarnya istri ya. Coba kalau istri kita kayak gini, baru lahirin tinggalin nih. Ngajar tanggung jawab. Ya kan udah disumpahin macam-macam kita udah. Ya kan ini anak nggak dilihat, enggak. Itu artinya dalam masa bukan sehari 2 hari, sampai 13 tahun baru balas. Kalau orang yang mohon maaf, wah nggak tahu, nggak beres ini. Dipanggil mau ditanya, kira-kira berapa lama? Nggak tahu. Bisa sehari, 2 hari, sejam, 2 jam, bisa sebulan, bisa tahunan, tergantung Allah. Kalau sudah, tapi kalau orang punya iman yang mantap aja, kalau dia dekat sama Allah, nggak mungkin Allah bakal sia-siakan dia. Istrinya bilang, lah juga iman, nggak apa-apa, tinggal. Allah nggak bakal terlacak kalau Allah yang manggil. Kalau panggilan saya Allah nggak jelas. Ya, kalau lagi ngelahirin manggil lagi, ya kan? Ini panggilannya Allah, ditinggalin aja. Lebih mementingkan urusan Allah dibanding sama ini, padahal ini penting banget kan? Dasar. Istri yang soleha, suami mau pergi apa yang diminta? Dia bilang kalau gitu Ibrahim sebelum kau tinggalkan kami, saya doa aja. Bukan mau minta doa lagi, kalau minta duit lagi. Kalau jadi kan duitnya mana lah? Ya kan? Nggak diminta duit, minta doa. Oh ya, ayo kita doain. Didoain sama Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana yuqimus shalah. Ya. Yang diminta biar jadi orang sholat, biar jadi orang-orang yang pandai melaksanakan sholat perintah Allah. Kasih anak-anak cucu orang yang selalu menunaikan sholat. Orang kalau sudah mikirin sholat, jangan mikirin yang lainnya, semuanya bakal dibikin Allah. Walaupun tanah tandus gersang segala macam, nggak ada rumput, nggak ada air, nggak dikhawatiri sama Nabi Ibrahim kalau orang sudah sholat. Dia bilang apalagi ya Allah, indah baitikal muharram, dia berada dekat dari rumahmu itu, baitikal muharram, Ka'bah masih dekat. Nah katanya ulama, nggak usah takut kalau dekat rumahnya Allah. Ya kan? Rumahnya Allah itu sampai yang datang di dalam yang gak bakal hadirin dipulang dengan tangan hampa, nggak ada. Kita datang di rumahnya di Susudiadi, ada orang-orang tetangga kita ini tadi. Bapak dia, alhamdulillah kantor cabang kita dekat sini.
Dekat doang udah selamat ya kan. Al-Ahzab. Ahzab tahu nggak apa ini? Ahzab itu pasukan perang. Ya. Makanya Allah bilang, ala inna hisballahumul ghalibun. Ahzab itu jangan dari hizib. Ya. Pasukan perang Allah. Makanya yang kasih nama ini Habib Mustafa, Syekh bin Abdullah Al-Bahar kasih nama Ahzab. Biar penghuninya jadi pasukannya Allah semua. Kalau sudah pasukannya Allah sampai mau lawan aja. Makanya aman kan? Aman itu. Insya Allah ini berkah semua kan? Di situ katanya ulama aja sholat jangan diambil sepele. Begitu ditinggalin, nyari minum susah itu kalau sana sini sakit sana sini. Tiba-tiba yang diharam jauh nggak ada. Datang dari kakaknya si bayi, kakinya bayi. Keluar, air muncul sebaik-baik air di muka bumi. Berkahnya apa itu? Berkahnya apa? Orang yang sabar dan mau melaksanakan sholat didoain begini. Gak lama aja orang berbondong-bondong kan. Waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Jadi nanti Allah setelah saya tinggalkan, hati-hati manusia cenderung kemari ya Allah. Cenderung datang ke sini ya Allah. Katanya Nabi Ibrahim, Allah panggil. Kalau gitu kamu yang panggil Ibrahim. Kamu yang panggil. Bagaimana kalau suara saya ini sempit, suara saya ini enggak kencang ya Allah. Dunia jauh luas, udah urusan ini untuk menyampaikan ke sana urusan saya. Yang penting kau panggil. Makanya wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka ilaihi rijalan. Itu dipanggil belum jauh-jauh. Itu datang sama kamu min kulli wajhin dari penjuru dunia itu datang. Makanya orang yang dipanggil haji itu panggilannya Nabi Ibrahim datang kan sebab. Kalau dia nyambung 1 kali datang haji sekali, nyambung 10 kali haji. Itu semua dari anugerah Nabi Ibrahim sangat mementingkan panggilan. Jadi sholat satu di sini sudah ada, kita sudah sabar. Yang ketiga apa hadirin? Kata ulama unasolihun, orang-orang wa yuqimus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Saat kita kumpul-kumpul di sini, jangan lupa yuk bersedekah. Nah sedekah ini juga jangan dianggap sepele. Sedekah itu di dunia ini buat amalan kita nanti di sana. Karena nanti orang-orang yang mati itu aja ngelihat pahala orang-orang teman-teman yang mati juga. Yang pertama yang dilihat bekalnya sodakohnya yang banyak. Makanya orang mati itu pengen balik ke dunia mau sodako. Gara-gara dia bawa bekal dikit. Kamu banyak banget. Kamu kenapa bawa dikit? Ya gimana sih? Karena masalahnya gimana bikin dia gitu. Ya kan? Kalau sodakohnya banyak dia bakal senang. Dan sodako ini menyelamatkan adab kubur. Menyelamatkan adab dunia, mati husnul khotimah. Itu penyebab datang sono. Lalu kata Allah yang keempat, apa itu yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Orang yang menolak keburukan orang dengan kebaikannya. Kalau ada orang jahat sama kita jangan dijahatin. Ya kan? Jadiin apa hal maaf kita. Itu tabungan kita yang besar nanti di sana. Ada kan orang kata-katain kayak kemarin tuh. Mohon maaf, kamu ini cakep, tapi masih cakepan anjingannya. Semuanya kan gak enak ya. Kamu cakep, tapi cakepan anjing saya. Ya Allah, mau diapain orangnya? Ya udah deh, sabarin aja. Ya kan? Gak jadi masalah. Ya, omongan-omongan kayak gini masuk ke kanan, keluar ke kiri. Memang gak enak di hati, tapi pahalanya besar itu. Wa yadra'una bil hasanati Nabi kita. Dia gila, dia orang gak beres, macam-macam sudah. Tapi Nabi doain, ya Allah, kasih mereka hidayah karena mereka nggak tahu siapa saya. Kalau begitu salah. Makanya balasannya paling besar. Allah katakan kalau dia sudah ngamal di tempat ini, ulaika lahum uqbadar. Mereka nanti bakal dapat kesudahan yang baik dari tempat surga. Uqbadar. Apa itu uqbadar? Allah katakan sambungannya jannatu adnin. Surga adn. Surga. Jannat itu bukan satu. Jannat kebun-kebun surga banyak. Bahkan surga Aden itu salah satu dari surga-surga yang lain. Ada surga Firdaus, surga Jannatul Naim, ya kan? Banyak surga itu. Salah satunya Jannatul Aden. Kenapa disebut Aden? Kalau surga Aden itu pertengahannya surga. Jadi surga itu ada bagian pojoknya, bagian pinggirnya, bagian dalamnya. Ini tengah-tengahnya. Tengah-tengah itu istilah kata apa? Pusatnya. Jadi yang dikasih sama Allah itu pusatnya. Kayak di Jakarta ini pusatnya di mana? Monas ada emasnya. Ya, pusatnya dikasih emas.
Kepingin deket nggak ada keras. Jadi dikasih yang gede, yang pusat, yang paling berharga. Dikasih Allah kita di tempat yang paling berharga nanti bersama. Amin. Yadkhulunaha, dia masuk di sana nanti. Dan Allah katakan wa man sholaha min abaihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Dan dia bakal bertemu bersama kakek nenek moyangnya yang sudah mendahului wafat sebelumnya. Ini kita nggak ketemu, mohon maaf. Ayah kita mungkin masih ketemu, ayahnya ayah mungkin masih ketemu, ayahnya ayah. Siapa di dalam itu? Jadi kita jatuhnya apa di waktu itu? Soalnya tuh kakek ini kalau kayak sekarang nih apa-apanya Haji Yusuf jadi bin Jaka. Mana ini dokter bin? Lupa ya. Aja lupa deh. Senggul ya terus. Senggul bin. Ketemu nggak tahu sebelum? Tuh kan, nanti di sana ketemu. Amin. Waktu ini siapa ini? Nah, kita dikenali sama ayah kita. Tahu kamu nggak ketemu kan kakeknya ayah? Dia ada mana? Lah dia, ini cucu. Oh cucu, orangnya cucu. Belum ya kan? Dia nggak tahu ini kakeknya ayah. Oh semua loh. Jadi kita diketemui. Tapi syaratnya wa man sholaha, yang sejalan amal solehnya. Jadi kalau dulu orang tua kita doyan tahlil, kita mesti doyan juga. Paham ya? Kan ada yang bapaknya doyan tahlil, anaknya nggak doyan, ada nggak? Nanti surganya jauh, nggak kemana? Nggak tahu kemana dia. Coba kalau dia di sana di jauh-jauh, nggak ketemu jalannya lain masalahnya, ya kan? Walaupun masuk surga tadi, nyarinya susah, jalannya nggak ketemu. Wa man sholaha min abaihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, dan sezaman dengan orang-orang yang semasa dengannya. Nah, sekarang bersama istri-istri kan sezaman kita ketemu. Dan wa min dzurriyyatihi wa dzurriyyatihi, dan cucu-cucunya yang dia enggak ketemu. Nah, kita punya anak. Anaknya anak kita cucu, ya kan? Anaknya cucu apa namanya? Anaknya cucu. Ini sudah namanya sudah lupa, apalagi anaknya namanya enggak kenal kita. Ya kan? Orang habisnya anak, cucu, buyut, buyut dulu apa cicit dulu? Cicit baru tangga kelima berarti ya. Ini jarang ketemu tangga, ya kan? Kalau cucu mungkin masih ketemu, anaknya cucu aja kadang-kadang banyak nggak ketemu, ya kan anak. Tapi nenek kita ketemu yang kelima, di panjang umur ketemu kalau fotonya. Jadi anaknya anaknya buyut, tangga ya, ketemu luar biasa banyak. Nah setelah itu anaknya nggak bakal ketemu ya kan? Nah nanti Allah ketemu ini siapa? Ini ya. Ada punya anak saya punya anaknya ini anak-anaknya dia. Begitu ketemu masuk Allah ketemu semua. Tapi syaratnya sejalan. Jadi orang yang dulu semasa yang dia belum lahir ditemui, yang semasanya dia dan semasa setelahnya dia nggak ketemu. Ada masa seatasnya, masa sezamannya, masa setelahnya. Allah temui semuanya. Amin. Dan kenangannya dari dunia itu kumpulin koalisi buat anak kita nanti. Jadi jangan lupa ya, ini jangan dibubarin. Kalau saya mati terusin anak-anak terus. Nah insya Allah ketemu terus. Rasulullah SAW ini kenangan indah. Jadi kenangan baik nanti di akhirat. Ya walaupun sekarang cerita, tapi nanti di akhirat bakal jadi buah yang nyata. Kita berharap mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala. Kebalikannya hadirin, mereka masuk di surga bersama malaikat-malaikatnya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk semua dari pintu-pintu surga yang kita sudah di tengah-tengahnya. Loh, malaikat semua masuk. Apa yang masuk malaikat yang kita? Dia mengucapkan selamat dipakai ini saudaranya anak-anakku, selamat semua. Salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad. Ini berkahnya sabarnya kamu di dunia. Allah kasih dulu malaikat, makasih ya. Malaikat datang kemarin jangan ngomong beda apa. Oh, itu sudah jadi kenangan. Ya malaikat kan enggak pakai umum. Tapi disuruh terserah dia mau menyuruh apa. Katanya ulama unasolihun hadirin, nanti dikasih sama ucapan malaikat dan ucapan Allah. Salamun qaulan min rabbir rahim. Allah ucapin selamat, malaikat ucapin selamat. Semua saudara-saudara kita selamat karena orang itu habis melewati neraka jadi selamat. Kan berarti berhasil besar. Anakku
SD bilang selamat ya lulus, ya kan? Kita habisnya puasa, lebaran, bilang apa? Selamat ya minal aidin wal fath. Itu baru cuma perjuangan kecil, apalagi perjuangan besar. Ucapan mereka nggak lain nggak bukan salamun qaulan min rabbih, salaman ucapan selamat aja. Kata-katanya enak, nggak ada kata-kata yang nyinggung, nyakitin atau kalimat dosa, nggak ada lagi. Yang ada sesuatu yang menjadi kenangan baik semua. Tapi kebalikannya, walladzina yanquduna ahdallah, dan orang-orang yang mengingkari janji-janji Allah. Kayak gini nih ada janjinya Allah yang benar, dia nggak percaya. Mungkin lah kita ketemu lagi di akhirat. Allah itu janji bukan janji yang sepele. Min ba'di iqrarihi, yang sudah diikrarkan, dipokokkan Allah janji itu benar. Dan quduna ahdallah min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala. Dia nggak mau nyambung kali silaturahmi, nggak mau hubungan silaturahmi, dia nggak mau. Allah katakan apa itu? Wa yusiduna, nanti yang ada dia bakal buat kerusakan di muka bumi. Dan di sana nanti Allah bilang apa? Ulaika lahumul la'nah. Buat mereka bukan saya kasih jannatul adn, tapi saya laknat. Laknat ini hadirin adab yang lebih besar dibanding neraka. Bayangin, neraka itu susah, tapi adab yang lebih besar laknatnya Allah, murkanya Allah. Makanya orang itu hadirin kalau baca doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon ridhomu, senangmu dan surga. Jadi ridho Allah nomor satu dibanding surga. Surga cakep, tapi lebih besar ridhonya Allah, senangnya Allah. Allah senang kayak gitu. Itu lebih besar dibanding surga. Tapi neraka disebut nomor dua. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Murkamu saya berlindung dan neraka. Berarti itu neraka masih nomor dua dibanding murkanya Allah. Allah itu paling benci sama makhluknya sampai dilaknat. Kalau sudah dilaknat ya setan. Setan dibilang asyaitonur rajim. Rajim itu al-laknat, dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Nah Allah katakan kalau orang kayak gini sudah jauh dari rahmatnya Allah, ulaika lahum su'ud dar. Dia bukan uqbadar, nikmat dar, sebaik-baik tempat tinggal kesudahan nanti. Kebalikannya dia bakal dapat seburuk-buruknya tempat di api neraka jahanam. Nauzubillah. Nah mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kita ambil ilmu hikmah dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kita doain semua yang hadir, yang gaib di antara kita, warga kita, suami istri, anak keturunan kita semuanya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah bijahi khairil bariyah ala hadiniyah wa likulli salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sampaikan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Habib Hamid bin Umar Al-Hamid yang telah menyampaikan nasihat-nasihat yang begitu berarti buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menyerap dan mengambil daripada intisari yang beliau sampaikan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya jadikan insan-insan yang meringankan langkahnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Rasul dan Ahlul Baitnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, acara ini acara tidak lengkap kalau kita tidak tutup dengan doa. Mudah-mudahan pada hari ini, pada pagi hari ini dengan kita berdoa tersebut, apa-apa yang menjadi niat kita dan semuanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum acara ini ditutup oleh Al-Habib Hamid bin Umar Al-Hamid, kami menyampaikan beribu-ribu maaf atas apa-apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi amal baik kita di akhir hayat. Kepada beliau Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما.